Kemudian kami di sini menyiapkan permohonan. Nanti saya kasih satu hard kopinya, nanti saya juga soft kopinya kepada rekan-rekan pers. Siap. Untuk transparansi. Ini salah satu koordinator pers saya kasih nih. Nanti kita dipotong sama-sama ya. Isinya hampir sama. Intinya adalah bahwa kami ini bermohon kepada Kapolri, kepada Wakapolri, kepada Irwasum Polri, kepada Kabar Eskrim Polri, kepada Dirtipidum Polri dan Karwasidi, supaya yang terhormat Bapak Kapolri menyetujui atau memerintahkan penyidik untuk membentuk tim untuk menggali atau membongkar kuburan, lalu membentuk tim untuk melakukan uji forensik berupa visum repertum dan otopsi ulang. Jadi divisum lagi sama diotopsi lagi. Mengapa itu sangat perlu? Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak menembak, seperti tadi ada jerat tali di leher atau diduga kawat, tangannya juga hancur, udah dipatah-patahin tangannya ini, tinggal kulitnya. Kemudian ada luka robek di sini, ada luka robek di kepala, ada luka robek di bibir, ada luka robek sampai dijahit di hidung, ada luka robek juga di bawah mata, kemudian ada luka robek juga di dalam perut, memar-memar sampai biru, kemudian di kaki, kemudian di jari-jari. Jadi itu bukan akibat peluru. Oleh karena itu supaya pasti, maka kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari Rumah Sakit salah satu swasta nasional. Jadi mereka bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi tim dia. Jadi supaya ini benar-benar transparan dan otentik. Kenapa kami menolak otopsi yang lalu? Karena otopsi yang lalu dikatakan matinya itu karena tembak menembak. Dan dari Rumah Sakit Polri tidak ada yang protes. Harusnya ketika ada penjelasan Karopenmas Polri yang menyatakan meninggalnya yang bersangkutan karena tembak menembak, harusnya mereka protes berdasarkan otopsi kami. Bukan begitu, harusnya kan begitu. Bukan begitu kawan, kan harusnya begitu. Tetapi mereka diam saja, tidak melakukan protes. Mereka menikmati saja bahwa almarhum mati karena tembak menembak. Harusnya mereka protes. Oleh karena itu kami menolak dan meragukan kredibilitas yang pertama itu. Maka kami mohon dibentuk tim yang baru supaya legal dan dapat dipercaya, kredibilitasnya juga diakui dan otentik, maka dibentuklah yang baru. Soal biaya, sekiranya negara Republik Indonesia sekup pemerintah tidak ada anggaran, saya bersedia menanggung biayanya untuk keadilan. Saya sudah kasih tadi hard copy-nya, jika diperlukan nanti soft copy-nya saya kirimkan kepada koordinator-koordinator, baik koordinator TV atau koordinator cetak elektronik. Pak, dari polisi sendiri kan sudah mengundang pihak keluarga untuk akan menjelaskan hasil otopsi sekarang. Yang menjelaskan ini dari yang diundang dan tidak ada dapat surat panggilannya. Kami ada dapat surat panggilan untuk gelar perkara. Berarti belum ada menerima hasil otopsi? Belum ada. Kalau dari pihak keluarga sendiri gimana? Belum ada. Akan menerima gitu? Belum ada. Keluarga ada yang datang nggak, Pak? Keluarga karena baru diberitahu tadi malam atau menjelang malam, jadi belum ada yang datang karena keluarga atau klien kami kan di Jambi. Jambi ke kota itu 2-3 jam. Jambi ke sini kan harus pesawat, jadi belum ada persiapan, sehingga karena dia mendadak tadi malam ke hari ini belum sempat untuk mereka bersiap-siap datang kemari. Tapi karena ini gelar awal, jadi kami cukup saja sebagai penasihat hukumnya. Bagaimana? Ayahnya itu datang hari Sabtu,
untuk berbicara sama saya sampai dini hari. Saya memverifikasi data-data, kemudian Senin pagi sudah pulang dan tidak berani datang ke sini karena masih trauma. Pak Propam, sikap keluarga terhadap Karun Pamina masih sama nggak, Pak? Masih sama. Jadi karena ini menyangkut dugaan pembunuhan terencana ini ada melibatkan orang-orang tertentu, dan segera setelah itu juga ada keterlibatan daripada Karun Paminal datang ke sana, kemudian ada keterlibatan Kapolres Jakarta Selatan, bahkan di Polda Metro Jaya kita lihat ada yang main teletabis peluk-pelukan nangis-nangisan, kemudian memframing dengan Komnas Perempuan dan minta perlindungan LPSK. Maka oleh karena itu sikap kami tetap sama demi objektivitas. Kami tidak menuduh mereka pelakunya, tapi baiknya dinonaktifkan dulu. Sekiranya nanti tidak terbukti bersalah, dikembalikan hak-haknya. Pak, terkait kasus pelecehan seksual sendiri ini kan dari penyidikan, Pak, dari kuasa hukum sendiri tanggapannya seperti apa, Pak? Tanggapan kami tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3. Karena tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang mati. Dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya, karena kita lihat itu juga kalian juga yang memposting bahwa tadi Propam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami ragukan juga objektivitasnya. Oleh karena itu, Dugaan pembunuhan berencana ini atas dasar persoalan apa, Pak? dugaan pembunuhan berencana itu berdasarkan bukti-bukti yang berbeda dengan keterangan Karopenmas. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang atau luka panjang kurang lebih 1 jengkal, kemudian ada pemataan itu dipatah-patahkan itu jarinya sama ininya sudah tidak bisa lagi, sudah remuk itu, kemudian kakinya, jadi patut diduga bahwa ini terencana pada tanggal 8 Juli 2022. Dan TKP-nya itu juga antara Magelang dan Jakarta, karena mereka jam 10 kurang lebih masih di Magelang dengan perkiraan sampai di Jakarta jam 7 jam, yaitu jam 17, tetapi jam 17 sudah ditemukan jadi mayat atau jenazah. Soal membantah itu kan tidak bisa dibantah dengan adanya rekaman elektronik, karena ada rekaman elektronik yang melarang sampai mereka histeris buka gitu kan, tetapi tidak dibuka juga, tetapi malah dilarang dibuka, itu suatu yang tidak terbantahkan. Itulah yang sedang diselidiki. Apalagi makanya kami datang untuk melakukan gelar sekaligus memohon rekonstruksi. Jadi kita mohon rekonstruksi. Tadi saudara, sejumlah keterangan yang disampaikan oleh pengacara Brigadir Yosua di Barreskrim Polri terkait dengan undangan dari Barreskrim Polri untuk mengikuti gelar perkara. Pengacara Brigadir Yosua menyatakan bahwa keluarga tidak menerima hasil otopsi sementara dari Barreskrim Polri.